Dutch East India Company atau yang dikenal VOC dianggap sebagai perusahaan pertama yang menawarkan saham kepada publik pada tahun 1600-an. Sejak saat itu, IPO digunakan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dari investor publik. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Bastanta. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Reputasi Underwriter dan IPO Underpricing, Bukti Pasar Modal Indonesia. Perusahaan membutuhkan pendanaan untuk meningkatkan pertumbuhan usaha dan memperbaiki struktur keuangan. Sumber pendanaan tradisional seperti hutang bank, laba ditahan, serta modal pemilik seringkali tidak mencukupi. Oleh karena itu, IPO menjadi cara bagi perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan tersebut. Karena sumber pendanaan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan, penting bagi perusahaan bahwa harga saham yang ditawarkan mencerminkan nilai sesungguhnya dari aset atau peluang pertumbuhan jangka panjang. Apabila saham yang ditawarkan terlalu murah, maka perusahaan akan menerima pendanaan yang lebih sedikit dibandingkan nilai intrinsik asetnya, atau dapat dikatakan saham yang ditawarkan mengalami underpricing. Bagaimana dengan IPO di Indonesia? Selama periode tahun 2010 sampai 2019, terdapat 301 emiten yang melakukan IPO di pasar modal Indonesia. 88% diantaranya mengalami underpricing, sedangkan 10% lainnya mengalami overpricing dan hanya 2% yang equal. Isu underpricing sendiri banyak mendapat perhatian dari kalangan peneliti sejak Ibbotson menyatakan bahwa emiten yang melakukan IPO memiliki harga saham yang lebih rendah dibandingkan nilai wajar saham tersebut. Akan tetapi, Ibbotson dan JV menunjukkan bahwa hal tersebut hanya terjadi pada periode tertentu saja. Salah satu model penting yang menjelaskan tentang IPO underpricing disampaikan oleh Baron. Model ini menjelaskan bahwa asimetri informasi antara emiten dan underwriter menjadi penyebab dari IPO underpricing. Menurut Baron, underwriter disewa untuk memberikan saran, melakukan penjaminan emisi, dan menentukan harga saham yang akan ditawarkan kepada publik. Selain itu, untuk dapat menjual saham-saham tersebut, underwriter akan menetapkan harga yang lebih rendah dibandingkan nilai intrinsik saham. Ini berarti emiten memiliki masalah keagenan. Model ini dikonfirmasi melalui penelitian Logan dan Ritten pada tahun 2004. Model lainnya disampaikan oleh Robb yang lebih dikenal dengan Winner's Curse Model. Model ini menjelaskan adanya asimetri informasi antara investor di dalam pasar IPO. Robb berpendapat bahwa terdapat dua kelompok investor dalam pasar IPO, yaitu informed investor dan uninformed investor. II memiliki informasi lebih tentang harga wajar saham yang ditawarkan. Karena itu, II hanya akan menawar pada saham yang underpricing. Sedangkan UI menawar pada saham yang underpricing dan overpricing. Akan tetapi, II akan mengajukan penawaran yang besar-besaran pada saham yang underpricing, sehingga akan menekan permintaan dari UI. Pada akhirnya, UI hanya akan mendapatkan saham-saham yang overpriced ataupun equal, karena saham-saham yang bersifat underpricing akan dikuasai oleh II. Ini menandakan bahwa UI akan memiliki tingkat pengembalian yang negatif dari transaksi IPO. Fenomena ini akan menciptakan pasar yang hanya memiliki informed investor saja, karena uninformed investor akan keluar dari pasar IPO. Teori Robb didasarkan pada asumsi bahwa pasar tidak hanya bisa dimiliki oleh informed investor saja, karena akan mengakibatkan tidak cukupnya permintaan ketika perusahaan melakukan IPO. Dengan kata lain, pasar IPO juga membutuhkan uninformed investor untuk berpartisipasi di penawaran IPO. Karena itu, underpricing dibutuhkan agar semua investor mau bergabung di dalam transaksi IPO. Menurut Spence, dalam situasi asimetri informasi adalah mungkin untuk memberikan sinyal untuk menyelesaikan permasalahan asimetri tersebut. Selama IPO, emiten mengalami visibilitas yang dramatis yang disebabkan oleh sejumlah besar informasi yang dirilis ke publik. Dalam konteks ini, media memainkan peranan penting dalam menyampaikan informasi kepada investor, yang sebagian besar mengandalkan berita sebagai sumber informasi dalam transaksi IPO. Bajo dan Ramindo berasumsi bahwa berita yang dirilis mendekati IPO dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan permintaan saham yang berakhir kepada meningkatnya underpricing. Melalui pengujian empiris, mereka membuktikan asumsi tersebut.
Dengan kata lain, media dapat menjadi sinyal yang mempengaruhi investor di dalam transaksi IPO. Habib dan Jungfish mengembangkan entrepreneurial research model dengan menggunakan pemikiran dari Winner's Curse of Rock. Model Rock mengasumsikan bahwa terdapat masalah advert selection di antara investor. Permasalahan advert selection tersebut dapat diselesaikan oleh emiten. Emiten dapat mengurangi asimetri informasi dengan mengeluarkan biaya promosi yang lebih besar. Misalkan, emiten dapat menyewa underwriter terkemuka untuk menurunkan IPO underpricing. Akibatnya, underpricing akan berkurang seiring dengan meningkatnya biaya promosi. Akan tetapi, peningkatan biaya promosi dapat mengimbangi manfaat dari menurunnya underpricing. Beberapa studi penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara IPO underpricing dan reputasi underwriter. 5 dari penelitian terdahulu menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara IPO underpricing dan reputasi underwriter, sedangkan 3 penelitian lainnya menemukan hubungan yang berbeda. Terdapat beberapa teknik dalam pengukuran reputasi underwriter yang umum digunakan sampai saat ini. Di antaranya 40 rank Johnson & Miller, 10T rank Caster & Menester, dan relative market share rank oleh Magison & Weiss. Akan tetapi, teknik-teknik tersebut menggunakan perhitungan dan data yang tidak mudah diperoleh oleh semua tipe investor. Karena itu, dibutuhkan media terkemuka yang dapat memberikan sinyal kepada investor dan mempengaruhi investor dalam IPO. Bloomberg LP merupakan perusahaan media massa multinasional yang umum digunakan oleh investor. Setiap tahun, Bloomberg menerbitkan Indonesian Capital Market League Table yang memuat 20 peringkat underwriter terbaik di Indonesia. Tabel pasar modal Bloomberg mewakili penata, penjamin, dan penasehat terkemuka di berbagai transaksi menurut standar Bloomberg. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah informasi reputasi underwriter Bloomberg berpengaruh terhadap IPO underpricing di Indonesia pada periode tahun 2010 sampai 2019. Lebih jauh lagi untuk menguji apakah peringkat underwriter Bloomberg yang memiliki reputasi tersebut memiliki pengaruh terhadap IPO underpricing. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat hubungan signifikan negatif antara reputasi underwriter Bloomberg dan IPO underpricing. Dengan pemikiran, underwriter terkemuka berdasarkan peringkat reputasi underwriter Bloomberg akan memberikan sinyal positif ke pasar, sehingga asimetri antar investor akan menurun. Dan pada akhirnya, emiten tidak perlu lagi memberikan kompensasi berupa underpricing, agar investor mau bergabung di pasar IPO. Penelitian ini menggunakan data cross-sectional yang diperoleh melalui prospektus perusahaan. Pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling. Dengan kriteria emiten-emiten yang melakukan IPO pada tahun 2010 sampai 2019 dan terjadi underpricing pada proses IPO-nya. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 1 variabel dependent underpricing, 2 variabel independent, dummy underwriter, dan peringkat underwriter, serta 5 variabel kontrol yang digunakan di penelitian terdahulu dan terbukti berpengaruh terhadap IPO underpricing. Grafik ini menjelaskan rata-rata IPO underpricing berdasarkan tahun. Selama periode 2010 sampai 2016, rata-rata underpricing tergolong stabil. Akan tetapi, pada periode tahun 2017 dan 2019 terdapat peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, pengujian pada periode ini akan ditambahkan di dalam penelitian. Seluruh variabel terdiri dari 267 pengamatan. Rata-rata underpricing pada tahun 2010 sampai 2019 adalah 39,79%. Nilai 0,53 menjelaskan, 53% emiten menggunakan jasa reputasi underwriter bereputasi berdasarkan peringkat reputasi Bloomberg. Model 1 merupakan hasil regresi pada penelitian ini. Model 3 merupakan hasil regresi pada periode tahun 2017 sampai 2019, di mana tingkat underpricing sangat tinggi. Sedangkan model 2 dan 4 merupakan hasil robust standard error untuk mengetahui kemungkinan adanya endogenitas pada model. Dummy underwriter menunjukkan hubungan negatif signifikan pada tingkat 1% di keseluruhan model. Variable control age, PI, dan left menunjukkan hubungan negatif pada tingkat signifikansi 10%. Sedangkan SO dan LI menunjukkan hubungan positif, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Perhatikan nilai dummy ANBR minus 13,513. Hal ini menjelaskan
Apabila emiten menggunakan underwriter bereputasi berdasarkan peringkat reputasi Bloomberg, maka IPO underpricing akan menurun sebesar 13,513% dengan asumsi bahwa semua variabel kontrol lainnya sama dengan 0. Pada periode tahun 2017 dan 2019, di mana tingkat underpricing sangat tinggi, apabila emiten menggunakan underwriter berdasarkan peringkat reputasi underwriter Bloomberg, maka akan menurunkan underpricing sebesar 16,67%. Seluruh variabel untuk menguji hubungan antara peringkat underwriter dan IPO underpricing terdiri dari 141 pengamatan. Nilai rata-rata ONBR adalah 11,07 dengan nilai median 12,00. Hal ini menjelaskan 50% dari emiten yang melakukan IPO pada periode tahun ini menggunakan jasa underwriter dengan peringkat 1 sampai dengan 10. Pada model regresi ini, variabel UNBR menunjukkan hubungan signifikan negatif pada tingkat 1% di keseluruhan model. Akan tetapi, seluruh variabel kontrol menunjukkan tidak terdapatnya hubungan yang signifikan terhadap IPO underpricing, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Perhatikan, nilai minus 1,329 menjelaskan pada tahun 2010 sampai 2019, peringkat 1 underwriter dalam tabel Bloomberg akan menurunkan underpricing sebesar 26,58%. Sedangkan pada tahun 2017 sampai 2019, di mana tingkat underpricing sangat tinggi, akan menurunkan 27,32%. Dengan demikian, hasil penelitian ini membuktikan hipotesis penelitian, di mana terdapat hubungan signifikan negatif antara reputasi underwriter Bloomberg dan IPO underpricing. Emiten yang menggunakan underwriter bereputasi berdasarkan peringkat Bloomberg League Table akan memberikan sinyal positif dan menurunkan asimetri informasi antara investor, sehingga emiten tidak perlu lagi memberikan kompensasi berupa underpricing agar investor mau bergabung di pasar IPO. Hasil ini menunjukkan entrepreneurial losses model dan winner's curse model terjadi di pasar Indonesia pada tahun 2010 sampai 2019 dan tahun 2017 sampai 2019. Hubungan reputasi underwriter dan IPO underpricing pada penelitian ini sesuai dengan 5 penelitian terdahulu, akan tetapi berbeda dengan ketiga penelitian lainnya. Hal ini disebabkan setting dalam penelitian mereka menggunakan pasar modal di negara-negara maju yang memiliki karakteristik pasar efisien. Sedangkan Indonesia memiliki pasar modal dengan asimetri informasi yang tinggi, yang ditunjukkan oleh tingginya rata-rata IPO underpricing, di mana menurut Banerjee, Dai, dan Shrestha, IPO underpricing lebih tinggi di negara-negara dengan tingkat asimetri informasi yang lebih besar. Pertanyaan yang muncul, apakah emiten yang menggunakan underwriter bereputasi tersebut dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang baik? Karena itu, uji lanjutan ini bertujuan untuk menguji pengaruh emiten yang menggunakan underwriter bereputasi terhadap jumlah aset, jumlah pendapatan, pendapatan bersih, jumlah dana yang dikumpulkan, dan jumlah saham yang ditawarkan pada saat IPO. Uji lanjutan membuktikan bahwa emiten yang menggunakan underwriter terkemuka berdasarkan peringkat reputasi Bloomberg memiliki jumlah aset, jumlah pendapatan, pendapatan bersih, jumlah dana yang dikumpulkan, dan jumlah saham yang ditawarkan lebih besar dibandingkan emiten yang tidak menggunakan underwriter bereputasi di dalam Bloomberg League Table. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa reputasi dan peringkat underwriter Bloomberg memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap IPO underpricing, yaitu apabila emiten menggunakan jasa underwriter yang masuk dalam 20 peringkat underwriter berdasarkan Bloomberg League Table, maka IPO underpricing akan menurun. Karena itu, bagi emiten yang ingin melakukan IPO, diharapkan mempertimbangkan untuk menggunakan underwriter yang terdaftar dalam 20 peringkat underwriter Bloomberg League Table, karena terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap IPO underpricing, di mana semakin tinggi peringkat pada Bloomberg League Table akan semakin menurunkan underpricing, sehingga harga saham yang ditawarkan dapat mencerminkan nilai sebenarnya dari aset atau pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Bagi penelitian selanjutnya, dapat melanjutkan uji lanjutan pada penelitian ini untuk membuktikan apakah emiten yang menggunakan underwriter bereputasi tersebut dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang baik. Selain itu, penelitian selanjutnya sebaiknya
menambahkan variabel-variabel baru yang tidak dapat diperoleh di prospektus. Apabila terdapat pertanyaan ataupun ketertarikan pada topik ini, silakan menghubungi peneliti melalui email berikut ini. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.